di sekolah Ratmila tidak hanya kognitifnya saja atau pengetahuannya saja yang dikembangkan. Di sini kita mengembangkan keterampilannya juga atau psikomotorik anak dalam bentuk ekstrakurikuler. Mau tahu ekstrakurikuler apa saja? Mari kita perhatikan video ini bersama-sama. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan anak-anakku siswa-siswi sekolah Ratmila? Pak Jirin harap Bapak Ibu beserta anak-anak dan seluruh anggota keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala macam-macam penyakit, terutama COVID-19 yang sedang mewabah pada saat ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, sekolah Ratmila juga tidak hanya mengembangkan kemampuan anak di bidang kognitif atau di bidang pengetahuannya saja, tetapi sekolah Ratmila juga berusaha untuk mengembangkan bakat atau keterampilan yang ada pada diri anak Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui, sekolah Ratmila memiliki berbagai macam ekstrakurikuler. Yang pertama ada ekstrakurikuler tarik suara, kemudian yang kedua ada tari tradisional, yang ketiga tari modern, kemudian ada pantomim, ada catur, dan ada ekstrakurikuler pramuka. Bapak Ibu, berikut ini merupakan beberapa hasil atau prestasi yang diraih oleh anak-anak dalam bidang keterampilan. Nah, kebetulan di tahun ini, walaupun COVID melanda, tapi semangat anak-anak Ratmila tidak luntur olehnya. Berikut ada bukti bahwa anak-anak Ratmila tetap berprestasi di bidang keterampilan atau bakat meskipun COVID menjadi penghalangnya. Teruslah Bapak Ibu berusaha untuk mengembangkan dan mensupport bakat yang ada pada anak-anak. Karena setiap anak terlahir istimewa, setiap anak terlahir berbeda antara anak satu dan anak yang lainnya. Ada anak yang jago matematika, tapi mengalami kesusahan ketika untuk tampil di atas pentas atau tampil di atas panggung untuk menunjukkan bakatnya, misalnya seperti menyanyi, berpantun, berpuisi, pidato, bahkan menari. Semoga Bapak Ibu menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus berkembang. Itu saja yang dapat Pak Jirin sampaikan. Pak Jirin akhiri. Selamat pagi, terima kasih, sampai jumpa.
Selamat pagi anak-anak. Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Riris Carolina. Tahun ini Ibu dipercayakan kembali menjadi Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tata tertib dan aturan yang berlaku di sekolah kita. Sebelum Ibu jelaskan, agar kamu paham apa sebenarnya tujuan kita melakukan aturan ataupun tata tertib di sekolah kita. Ibu ingin membagikan satu ilustrasi tentang tujuan kita melakukan aturan di sekolah kita. Kamu bayangkan kamu itu sedang berjalan di sebuah jalan, kemudian di kiri dan kanan kamu itu terdapat jurang. Nah, agar kamu tidak jatuh ke dalam jurang tersebut, kamu perlu ada pembatasnya. Aturan ini itu seperti pagar yang membatasi kamu ketika kamu berjalan, agar kamu tidak jatuh ke dalam jurang tersebut. Itulah fungsi dari aturan yang kita lakukan di sekolah kita, agar anak-anak ibu bisa berjalan dengan baik dan disiplin ketika melakukan kegiatan yang ada di sekolah. Aturan di sekolah kita itu ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis anak-anak ibu bisa lihat di dinding-dinding sekolah kita ataupun di dalam kelas, ataupun wali kelas kamu akan menjelaskan ketika tatap muka berlangsung. Contohnya, anak-anak ibu datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, kemudian menggunakan seragam yang bersih dan rapi. Perhatikan kebersihan diri kamu, itu adalah salah satu dasar mematuhi aturan. Karena dari dalam diri sendiri itu akan tercermin kamu anak yang disiplin atau memperhatikan aturan. Kemudian, aturan yang tidak tertulis. Aturan yang tidak tertulis itu contohnya ketika kita makan, kita harus membawa sayur, lauk, kemudian buah. Nah, atau ada banyak lagi aturan yang tidak tertulis yang nanti akan dijelaskan oleh wali kelas kamu lebih jelas ketika kita belajar tatap muka ataupun belajar secara daring. Aturan di sekolah kita terbagi menjadi dua, yang tertulis dan tidak tertulis. Contoh peraturan yang tertulis itu biasanya anak-anak ibu bisa lihat di dinding-dinding kelas. Kemudian nanti akan dijelaskan lagi oleh wali kelas kamu ketika kita tatap muka ataupun belajar secara daring. Contohnya ibu jelaskan, kita datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kamu gunakan seragam yang bersih, seragam yang rapi, anak perempuan menggunakan rok, anak laki-laki menggunakan celana. Kemudian hari Senin kita menggunakan baju putih dan merah. Dan hari Selasa, hari Rabu kita menggunakan baju pramuka, hari Kamis kita menggunakan baju batik, hari Jumat kita menggunakan baju olahraga. Nah, kemudian banyak juga peraturan tertulis yang belum Ibu Riris jelaskan. Tetapi nanti ketika pembelajaran atau proses pembelajaran berlangsung, ini akan anak-anak Ibu lakukan setiap hari dan diingatkan kembali oleh wali kelas kamu. Aturan tertulis lainnya itu bisa anak-anak ibu dapati di dalam kelas. Contohnya ketika guru memberikan tugas, kamu wajib menyelesaikan tugas tersebut pada waktu yang sudah ditentukan wali kelas ataupun guru mata pelajaran yang lain. Jika kamu tidak menyelesaikan tugas-tugas ataupun tanggung jawab kamu di sekolah, nah ini akan menimbulkan satu masalah. Masalahnya adalah anak-anak ibu akan mendapat teguran ataupun konsekuensi yang lainnya. Kemudian ada aturan yang tidak tertulis di sekolah kita. Nah, ini biasanya anak ibu tidak akan jumpai tertulis di papan-papan pengumuman ataupun di dalam kelas kamu. Peraturan ini contohnya seperti ketika kita makan siang di sekolah kita diwajibkan untuk membawa sayur, lauk, buah. Kemudian kita tidak diperbolehkan untuk berlari-lari di koridor, dan masih banyak lagi aturan yang harus anak-anak ibu patuhi. Itu saja peraturan yang bisa ibu sampaikan. Tujuan ibu menyampaikan ini adalah agar anak-anak ibu lebih memahami apa sebenarnya tujuan kita melakukan atau melaksanakan peraturan di sekolah kita, agar pembelajaran di sekolah kita bisa berjalan dengan baik, anak-anak ibu juga bisa menjadi lebih disiplin, kemudian bisa menjadi anak-anak yang bermoral, berbudaya, dan cerdas. Itu saja yang bisa ibu sampaikan. Ibu berharap anak-anak ibu semua bisa paham. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi anak-anak ibu.
Bu Susi akan menjelaskan tentang cara menjaga lingkungan sekolah Radmila ya, menjaga lingkungan sekolah kita. Nah, yang pertama adalah kebersihan diri. Kebersihan diri seperti apa? Nah, kebersihan diri itu anak-anak ibu wajib menggunakan seragam yang rapi dan bersih ya, menjaga diri agar kita bersih. Dan tentunya sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak ibu itu wajib mandi dari rumah dan menggosok giginya ya, agar anak-anak ibu ya nyaman dan fokus belajar pada saat di sekolah. Oke. Nah, yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan kelas ya. Menjaga kebersihan lingkungan kelas itu adalah dengan cara anak-anak ibu pada saat meraut pensil, bekas rautan itu langsung dibuang ke tong sampah, jangan dibiarkan berserak di meja ya. Dan anak-anak ibu tidak dianjurkan untuk merobek-robek buku ya, merobek-robek kertas, tidak dianjurkan. Oke. Nah, yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Nah, satu dulu yang paling penting adalah tidak boleh meludah sembarangan ya. Tidak boleh meludah sembarangan di lingkungan sekolah kita. Nah, yang kedua, cara membuang sampah di sekolah kita menyediakan 2 tong sampah, yaitu organik dan non-organik. Jadi anak-anak ibu tidak sembarangan membuang sampah atau menyatukan sampah organik dan non-organik ya. Jadi harus dipisahkan. Yang masuk ke organik adalah itu adalah sisa makanan ya, agar bisa didaur ulang menjadi kompos ya. Nah, kalau dia non-organik bisa dibuang kertas ya, kertas atau bekas rautan boleh dibuang ke non-organik ya anak-anak ibu ya. Nah, jadi pada saat nanti masuk sekolah ya, anak-anak ibu wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita ya, wajib menjaga lingkungan sekolah kita. Oke anak-anak ibu, sekian pemberitahuan cara menjaga lingkungan sekolah kita. Pada saat masuk sekolah, ibu akan menjabarkan lebih jelas lagi tentang menjaga lingkungan kita. Oke, terima kasih.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari terakhir kita melaksanakan MPLS di Sekolah Radmila. Ibu sebagai ketua panitia dan mewakili Sekolah Radmila mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta didik yang sudah mengikuti MPLS di Sekolah Radmila dengan semangat. Dan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah berpartisipasi dalam MPLS di Sekolah Radmila. Dan setelah berakhirnya MPLS di sekolah kita, maka kita akan memulai belajar efektif secara daring. Jadi, mulai besok kita sudah belajar seperti biasa melalui grup kelas masing-masing yang sudah dibentuk oleh wali kelas masing-masing. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat datang kepada peserta didik yang baru dan terima kasih kepada orang tua dan wali peserta didik yang sudah memilih SDS Radmila untuk anak kita. Nah, untuk selanjutnya mari kita bekerja sama untuk anak kita, untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang berkarakter baik, berbudaya, dan tentunya berguna bagi nusa dan bangsa. Demikianlah masa pengenalan lingkungan Sekolah Radmila tahun ajaran 2021-2022. Terima kasih, sampai jumpa.